Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Siti Hamidah, mahasiswi semester 4, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah bimbingan konseling. Ikutin terus ya videonya. Di dalam bimbingan konseling terdapat beberapa asas yang perlu kita ketahui, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di sini adalah maksudnya bagaimana seorang konselor dapat merahasiakan segenap data ataupun segala hal yang telah diceritakan kepada konselor. Yang ketiga adalah asas keterbukaan. Maksud dari asas keterbukaan di sini adalah asas yang menghendaki seorang klien yang menjadi sasaran konseling harus memiliki sifat terbuka dan tidak berpura-pura. Nah, ketika seorang klien datang kepada seorang konselor, maka dia dengan senang hati memberikan informasi tentang dirinya dan dapat membuka dirinya mendapatkan informasi dari luar. Yang selanjutnya adalah asas kegiatan. Nah, dalam hal ini, konselor perlu untuk mendorong seorang klien untuk aktif dalam kegiatan layanan konseling atau bimbingan yang diperuntukkan baginya. Yang selanjutnya adalah asas kedinamisan. Nah, asas kedinamisan di sini adalah asas yang asas kedinamisan adalah asas bimbingan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya adalah asas keterpaduan. Nah, asas keterpaduan ini merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh konselor maupun oleh pihak lain, itu diharapkan untuk saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Selanjutnya adalah asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini merupakan usaha bimbingan dan konseling yang tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma adat, agama, hukum, ilmu pengetahuan, maupun kebiasaan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah asas keahlian. Nah, dalam hal ini, para pelaksana konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bimbingan dan konseling. Jadi, maksudnya di sini adalah harus yang benar-benar tenaga profesionalitasnya sebagai seorang bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya adalah asas alih tangan kasus. Nah, maksudnya di sini adalah konselor dapat menerima alih tangan kasus baik dari orang tua, guru, masyarakat, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah asas tuturi handayani, merupakan asas dan bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan, dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya pada konseling untuk maju. Nah, inilah ke-12 poin asas-asas bimbingan dan konseling yang perlu kita ketahui. Yang selanjutnya adalah di dalam bimbingan konseling terdapat bidang-bidang yang harus kita ketahui, diantaranya adalah maksudnya di sini adalah membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Sosial. Nah, dalam bidang pengembangan sosial ini, bimbingan dan konseling di sekolah berusaha memberitahu atau memberi pengertian kepada siswa atau siswi yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi dengan budi pekerti, tanggung jawab kepada masyarakat dan negaranya.
Yang selanjutnya atau yang ketiga adalah bidang pengembangan belajar. Nah, bidang pengembangan belajar di sini adalah bagaimana layanan dan bimbingan konseling di sekolah itu membantu peserta didik untuk mengembangkan dan menumbuhkan rasa semangat mereka baik dalam menguasai pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain sebagainya yang sesuai dengan porsi-porsi yang mereka miliki. Yang selanjutnya atau yang keempat adalah bidang pengembangan karir. Nah, bidang pengembangan karir di sini adalah fungsi pelayanan, bimbingan, dan konseling itu ditunjukkan untuk mengembangkan dan memantapkan karir mereka.